selamat datang kembali di channel YouTube saya, Dorcas Marpaung. Saya masih akan menjelaskan terkait pemakaian Google Classroom untuk Bapak Ibu dosen pengajar. Pada saat ini, saya akan membagikan penjelasan tentang membuat daftar hadir bagi mahasiswa yang terdapat di dalam Classroom kita. Ada dua metode yang akan saya ajarkan. Yang langkah pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam Classroom dari mata kuliah yang akan kita buat daftar hadirnya. Saya masuk ke dalam kelasnya, kemudian selanjutnya saya akan masuk ke dalam tugas kelas. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke tugas kelas. Selanjutnya, di sini terdapat topik-topik yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan membuat pertanyaan untuk presensi daftar hadir yang akan diisi oleh mahasiswa. Maka kita membuat di sini tanda tambah buat langkah pertama, metode pertamanya adalah kita membuat dengan bentuk pertanyaan. Kita langsung masuk ke pertanyaan, kemudian pertanyaannya kita isi di sini, daftar hadir, pertemuan pertama atau tergantung apakah ini pertemuan berapa untuk Bapak Ibu isikan bagi daftar hadir mahasiswa, kemudian petunjuk bisa diisi ataupun tidak diisi. Saya memilih untuk mengisi. Silakan diisi daftar hadir pada pertemuan pertama tanggal 13 September. Oke, kemudian ini saya akan memilihnya sebagai pilihan ganda, bukan jawaban singkat, maka akan ada opsi-opsi yang bisa dipilih, diisi oleh mahasiswa. Saya memilih opsinya yang pertama hadir, izin, kemudian juga sakit. Kemudian selanjutnya bisa memilih opsi keempat tidak hadir ataupun tidak memilih, tidak mengisi pilihan tidak hadir. Saya menganggap mahasiswa yang tidak hadir tidak akan mengisi daftar hadir ini, maka saya tidak memberikan opsi tidak hadir. Sekarang kita beralih ke bagian kanan. Pertanyaan terkait daftar hadir ini kita tujukan kepada siapa? Kalau kepada semua siswa, maka langsung akan ada pilihan untuk semua siswa. Untuk poin, apakah kita akan nilai atau tidak kita nilai? Karena daftar hadir ini menurut saya tidak perlu dinilai, maka saya pilih tidak dinilai. Kemudian selanjutnya, untuk topik, saya memilih di sini dari topik-topik yang sudah pernah ada bahwa pertanyaan ini termasuk ke dalam presensi. Maka saya pilih presensi. Oke, selanjutnya untuk tenggat waktunya, saya memberikan batasan kepada mahasiswa untuk mengisi daftar hadir ini. Karena ini daftar hadir tanggal 13, saya memilih tanggal 13 September sebagai batasannya dan paling lambat diisi jam 12 siang. Oke, selanjutnya kita tinggal memilih apakah siswa bisa melihat ringkasan kelas atau hasil pertanyaan ini dari teman-temannya. Saya memilih tidak perlu dilihat oleh mahasiswa, maka saya menghapus klik yang ada di sini. Oke, saya mengosongkan kotak ini. Kemudian kita beralih ke bagian yang atas, apakah ingin kita jadwalkan diposting sekarang atau ingin diposting pada kesempatan yang berikutnya. Atau kita ingin menyimpan dulu draft ini yang sudah kita buat atau ingin kita hapus. Karena ini pertemuannya masih tanggal 13 September nanti dan belum pada hari untuk pengisiannya, maka saya memilih jadwalkan. Oke, saya memilih untuk postingan pertanyaan ini bisa muncul di Classroom mahasiswa, yaitu tanggal 13 September, sesuai jam mulai mengajar saya jam 9 pagi. Saya pilih jadwalkan. Oke, setelah dijadwalkan, maka presensi ini dia langsung akan muncul di mahasiswa pada tanggal 13 September nanti. Di sini masih berwarna abu-abu karena ini masih akan dijadwalkan. Belum akan muncul di Classroom mahasiswa. Maka selanjutnya saya akan kembali menjelaskan terkait metode kedua, bagaimana
membuat daftar hadir. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan tambah buat menggunakan tugas. Ya, kita memilih tugas dan kita di sini bisa dapat mengisi judulnya, misalnya daftar hadir pertemuan 2 tanggal 20 September 2021. Jadi kita bisa menjadwalkan untuk pertemuan ini, bahkan untuk sampai pertemuan ke-16 atau pertemuan yang berikut-berikutnya. Oke, petunjuknya kita akan mengisinya. Silakan mengisi daftar hadir pada pertemuan 2 tanggal 20 September 2021 sesuai kehadiran Anda. Oke, di sini selanjutnya kita akan menggunakan bantuan dari Google Form ya. Bapak Ibu, kita menggunakan Google Form untuk mengisi daftar hadir. Oke, kita bisa membuat Google Form ya. Kita bisa membuat Google Form-nya dengan menekan di sini di bagian bawah tanda tambah, kemudian kita memilih formulir untuk kita membuat Google Form yang baru. Pada kesempatan ini, saya sudah membuat Google Form sebelumnya untuk daftar hadir pertemuan kedua. Maka, saya akan memilih di sini adalah tambahkan file Google Drive. Ya, saya memilih tambahkan file Google Drive di sini. Oke, selanjutnya saya memilih di sini presensi. Ya, saya memilih presensi untuk saya masukkan. Oke, langsung muncul di sini formulirnya yang akan diisi oleh mahasiswa nantinya. Kemudian kita beralih ke bagian kanan. Apakah ini akan diberikan kepada semua siswa? Ya, akan diberikan ke semua siswa. Untuk poinnya ini tidak akan dinilai. Kemudian untuk batasan waktunya saya memilih ini akan berakhir pada tanggal 20 September pukul jam 12 siang. Saya jadwalkan kembali. Kemudian untuk topiknya saya memilih presensi. Oke, selanjutnya tentu saja ini karena masih pertemuan kedua tanggal 20 September nanti, maka saya memilih untuk menjadwalkannya. Pada tanggal 20 September akan muncul di Classroom mahasiswa di jam saya mengajar jam 9 WIB pagi. Oke, saya jadwalkan. Oke, maka di sini pada tugas kelas akan muncul 2 daftar hadir yang akan diisi mahasiswa. Satu akan muncul pada tanggal 13 September, kemudian satu lagi akan muncul tanggal 20 September. Apa perbedaan dari kedua metode daftar hadir ini? Jika kita menggunakan daftar hadir dengan membuat pertanyaan, maka ini akan sangat mudah untuk dapat diisi oleh mahasiswa. Karena mahasiswa akan langsung mengisi saja di dalam pertanyaan yang ada. Kemudian, jika menggunakan metode yang kedua dengan Google Formulir, mahasiswa perlu untuk membuka Google Formulirnya dan mengisinya. Metode kedua ini lebih menguntungkan untuk Bapak Ibu dosen, karena pada Google Formulir yang ada, Bapak Ibu dosen bisa membatasi atau menutup pengisian Google Formulir ini sehingga mahasiswa tidak dapat mengisinya lagi di waktu saat Bapak Ibu dosen sudah menutup pengisian Google Form ini. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dua metode pembuatan daftar hadir bagi mahasiswa yang terdapat di Classroom kita. Oke, sekian mungkin penjelasan saya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya bagikan di dalam Classroom ini. Silakan bergabung di video-video saya selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.